Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham minggu ini untuk periode tanggal 19 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2024. Jadi saya akan bahas totalnya 12 saham ya, yang uptrendnya masih bagus dan masih potensial untuk melanjutkan kenaikannya. Saya siapkan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Antam. Jadi yang ngikutin trading group saya, Sunar Share Trade ya. Itu sudah buy, saya sudah sharekan buy dan saya untuk Antam juga ya. Jadi Anda tinggal pasang trailing stopnya atau stop lossnya bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, kalau Anda mau buy ada dua pilihan. Kalau Anda mau tunggu buy on weakness di 1380, maksimum di 1300. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau kita lihat kalau dia turun, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupannya atau besok paginya kita barusan buy. Nah, kita pasang automatic order buy ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya buy on weakness di 1300 dan 1380 sampai 1400 nggak dikasih, ternyata dia berhasil naik lagi ke atas 1475 untuk minggu ini, Anda boleh tambah lagi atau average up ya, ya, yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy silakan. Jadi naik ke atas 41475, dia akan menguji target price berikutnya 1580, 1640, 1705 dan 1800 ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan trading range-nya. Kalau dia berhasil naik, yang mau tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy boleh, atau average up ya yang sudah punya ya. Jadi seperti itu. Tapi jangan lupa kalau misalnya dia naik ke atas 1580, Anda tambah lagi atau average up atau buy ya. Kemudian ternyata dia gagal ditutup di bawahnya 1580, ya Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya seperti itu ya. Jadi garis-garis ini acuannya enak ya. Jadi tinggal ikutin aja, kalau naik kita tambah lagi average up, kalau mau tambah lagi. Kalau misalnya gagal ya tinggal pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ASI uptrendnya masih bagus. Apakah masih bisa naik lagi? Saya prinsipnya sih selama uptrendnya masih bagus dia masih bisa naik lagi. Jadi kalau kita lihat di sini checklistnya ya. Yang pertama MA20 mengarah ke atas. Yang kedua checklistnya candlenya atau harga closingnya masih di atasnya MA20-nya. Jadi masih bagus. Nah, kalau takut ketinggian atau ketinggalan, Anda bisa tunggu buy on weakness di area sekitar 4.800 sampai dengan 4.830. Artinya kalau dia turun di bawahnya 4.800, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 4.800, kita berusaha buy. Atau nanti dia akan testing MA20-nya. Saat ini MA20-nya di 4673,5. Jadi mungkin nanti bisa tunggu sekitar 4.800 atau sekitar area 4.700-an lah ya. Untuk MA20-nya kemungkinan nanti kalau misalnya koreksi ya dia dipotong di antara range-nya 4.700 sampai 4.800-an gitu ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy menjelang penutupan atau besok paginya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kita lihat high-nya terakhir dia 4990. Kalau ASI berhasil breakout naik ke atas 4990, kita boleh tambah lagi average up, naik ke atas 5050, tambah lagi target price berikutnya di 5200 dan 5400. Jadi untuk ASI ini memang mungkin ada yang takut-takut, Pak. Ini kan jangan-jangan cuma tutup gap nanti turun lagi. Kemungkinan selalu bisa, tapi kita jangan terlalu kaku. Saya sih bukan karena dia tutup gap terus nanti dia turun lagi, enggak ya. Jadi selama uptrendnya masih bagus, ya kita masih boleh buy. Kalau dia breakout higher high ya kita tambah lagi atau average up kalau sudah punya. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Nah, nanti perkara tiba-tiba dibanting lagi turunnya, gara-gara dia tutup gap terus turun lagi ya, kita pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Ya, jadi fokusnya tetap ke price actionnya, bukan ke gap actionnya ya, bukan tutup gap action terus itu nanti bakalan turun, enggak ya, belum tentu ya. Tadi belum tentu naik juga pasti ya seperti itu ya. Yang penting pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini masih formasinya bentuknya rounding bottom, sudah pernah saya sebutkan. Kalau diukur ketinggiannya paling tidak target price-nya sekitar 5.200 sampai 5.400 itu untuk ASI ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BRPT ini masih sideways di area 1040 sampai 1150. Sudah sering saya bahas juga. Yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area ini, sebelumnya saya gambarkan 950 sampai 1000 ya. Nah, ini garis yang di atasnya 1040 ya. Jadi Anda bisa tunggu sekitar area 1000 sampai 1040. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Ya, itu ya bagi yang mau buy and weakness di bawah. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kita lihat di sini area buy high sell higher-nya di 1150 atau pakai acuan swing high terdekatnya di 1145. Jadi kalau minggu ini dia naik ke atas 1145 atau 1150 untuk BRPT, yang belum punya kalau mau buy silakan, yang sudah punya mau tambah lagi average up silakan. Target price berikutnya 1280 dan 1445. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk BRPT ini memang masih sideways, bersabar aja selama dia masih bertahan di atasnya 1000 atau 1040, dia masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas 1150 ya. Target 1280 dan 1445 masih ada peluangnya. Ya, kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk income.
Inco kalau kita lihat dia masih di sideways di bawah ya, seperti itu ya. Jadi kalaupun Anda mau buy, memang MA20-nya sudah mendatar, close-nya sudah di atas MA20-nya. Nah, ini dia ada testing resisten minornya di 3940. Kalau dia berhasil naik ke atas 3940 dalam minggu ini ya, 19 Agustus sampai 23 Agustus, kita boleh buy bagi yang belum punya, yang sudah punya kalau mau average up silakan. Baiknya bertahap aja, naik ke atas 4010 kita tambah lagi average up, naik ke atas 4190 tambah lagi. Target price berikutnya untuk Inco adalah di 4480, 4750 dan 5000 ya. Tapi jangan lupa pasang stop lossnya pakai acuan swing low-nya di sini 3760 atau 3750 ya, garis MA20-nya kurang lebih ya. MA20-nya kan di 3745,5. Jadi ya berarti kurang lebih 3750 atau 3740 lah ya. Itu stop lossnya. Kalau dia turun di bawah 3610 jangan lupa untuk jual semuanya untuk Inco karena kalau dia turun lagi di bawah 3610 ini turunnya bisa dalam banget ya. Ya kalau kita lihat di sini ini rumah hantu semuanya ya. Nggak ada candle sama sekali ya. Coba saya gambarkan kotaknya. Ini rumah hantu. Jadi kalau dia turun di bawah 3610 ini jauh banget ya sampai eh, mundur lagi ke sebelum tahun 2021 ya, tahun 2020 akhir di sini ya. Jadi ini bisa turun lagi maka bisa turun sampai 2500 atau ke 3000. Jadi masih bisa turun dalam ya. Hati-hati kalau dia turun di banyak 3610 ya seperti itu ya. Tapi selama selama ini sih dia masih cukup bagus ya. Tapi baiknya bertahap aja ya. Belum benar-benar aman, dia masih sideways di bawah. Santai aja, kalau naik kita tambah lagi average up. Karena sebelumnya dia kalau proses naiknya ini juga lumayan lama ya, dua 2 bulan lebih, hampir 3 bulan ya dia naiknya. Jadi baiknya nyantai aja bertahap aja. Jangan terlalu agresif, baik langsung banyak enggak ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk bumi. Bumi kalau kita lihat, ini sudah saya bahas semua sebelumnya ya. Jadi yang rajin ngikutin channel saya harusnya sudah tahu. Kalau kita perhatikan di sini, swing high sebelumnya di area 86 ya. Untuk bumi ya. Jadi yang sudah punya Anda pasang trailing stop paling dekat 86. Tapi kalau terlalu dekat, Anda bisa pasang di area sekitar 80 ya. Eh, atau kalau agak naik sedikit ya 82. Jadi pasang stop lossnya 86 dan 82. Ya, Anda bagi dua aja ya. 50% kalau dia turun di banyak 86, 50% lagi kalau dia turun di banyak 82. Kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu buy on weakness di MA20-nya. Nanti mungkin kemungkinan MA20-nya dipotong di area sekitar 80-an ya mungkin nanti ya. 80 sampai 82. Jadi kalau turun di bawahnya 80 atau di bawahnya 82 jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil naik rebound ke atas 80 atau naik ke atas 82 kita barusan buy. Itu yang mau buy on weakness. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih karena dia naiknya tinggi, volumenya juga naik, maka kita buy high sell higher. Strateginya adalah kalau kita lihat high-nya di sini adalah di angka 89 terakhir ya. Jadi kalau minggu ini tanggal 19 sampai 23 Agustus 2024 dia naik ke atas 89 untuk emiten bumi Anda boleh buy target price berikutnya kalau kita perhatikan di sini eh, untuk bumi di sini 95 kemudian berikutnya lagi untuk bumi ada di 103 kalau dia naik lagi garis berikutnya di 111 jadi untuk bumi ini intinya selama dia masih bertahan di atas 80 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 95 ya dengan targetnya 103 sampai 111 seperti itu ya jadi buy on weakness boleh kalau misalnya takut ya atau nanti tunggu sekalian breakout ke atas 89 kita barusan buy yang belum punya ya buy high sell higher atau yang sudah punya mau tambah lagi average up silakan. Ada kemungkinan koreksi nggak Mas Sunar? Ada sih kemungkinan koreksi ada karena dia sudah naik tinggi tapi jangan terlalu takut juga ya yang penting pasang trailing stopnya aja dan juga stop lossnya kalau misalnya Anda belinya di atas ya kalau yang sudah punya misalnya sebelumnya nyangkut di atas di harga 105 ya boleh nggak Pak Sunar di average down? Saran saya biasakan atau budayakan jangan average down ya. Ya, seperti itu ya. Budayakan seperti itu. Kalau misalnya sudah nyangkut ya udah nanti kita keluar bertahap ya. Jadi jangan diulangi lagi kesalahannya sebelumnya ya. Kalau dikasih kesempatan naik ya jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Sekarang pasang juga boleh ya. Supaya kalau dia turun lagi kita bisa jual sebagian atau jual semuanya kalau dia gagal bertahan di atasnya 80 ya. Kurang lebih seperti itu untuk bumi. Berikutnya untuk emiten film, kalau kita lihat di sini film sudah naik ke atas 4.600, dia akan menguji resisten minor yang 5.000. Kalau dia berhasil naik ke atas 5.000, target price berikutnya tinggal setiap kelipatan Rp200 aja ya. Dia lumayan rapi kok. 5.200, 5.400, 5.600 dan seterusnya. Jadi film ini sudah pernah saya bahas di Sunar Share Trade ya, di Stockbit Group ya waktu itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, um, dia kalau berhasil naik breakout ke atasnya 4850 dalam minggu ini ya, kita boleh buy atau tambah lagi untuk average up yang sudah punya target price berikutnya 5.500 5.200 dan seterusnya ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya. Nah,
Ini kalau yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 4.600, maksimum di 4.400. Yang mau buy on weakness untuk emiten film, Anda bisa tunggu di area sekitar 4.200 sampai 4.400. Jadi yang belum punya ya tunggu aja. Kalau dia koreksi turun di banyak 4.400 ya jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah berhasil balik arah ke atas lagi, naik di atas 4.400 ya kita baru sampai. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher, naik ke atas 4850 kita buy, target price berikutnya 5.000, 5.200 seterusnya. Jadi sudah digambarkan garis-garisnya gampang, tinggal ikutin aja. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya PTBA. Kemarin ada yang tanya saya mengenai PTBA. PTBA itu masih bagus. Tahu dari mana? Gampang aja. MA20 mengarah ke atas, candlenya masih di atas MA20-nya. Saat ini dia menguji resisten 2780. Kalau yang belum punya, Anda bisa tunggu buy on weakness di sekitar area 2590 sampai 2640 ya garisnya. Jadi artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya, kita barusan buy. Ya atau di area sekitar MA20-nya. MA20-nya sekitar 2650. Jadi kalau turun pada 2650 jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya dia naik ke atas 2650 kita barusan buy. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. High-nya minggu lalu kan di 2750 pas hari Jumat ya. Nah kalau dia naik ke atas 2750 kita boleh buy, naik lagi ke atas 2780 tambah lagi average up target pas berikutnya ya sesuai dengan garis yang saya berikan di sini 2930 dan 3070. Ya kalau habis itu untuk PTB ya. Ini lumayan rapi sih garis-garisnya ya. Jadi tinggal ikutin aja enak ya seperti itu ya. Tinggal pasang automatic order buy dan automatic order sell untuk trailing stopnya atau stop lossnya. Oke, berikutnya untuk emiten teens. Nah, untuk emiten teens ini yang mau buy on weakness sebenarnya sudah saya gambarkan di sini ya. Ada 920, 830 atau 755. Ini tetap sama ya. Jadi saya perpanjang aja yang sudah saya berikan sebelumnya di sini ya. Kalau misalnya dia turun di bawah 920 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas seperti ini ya. Dia turun ya jangan langsung buy. Besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan barusan kita buy. Nah, kalau kita lihat besoknya masih belum karena ditutup di bawahnya ya. Kalau besoknya kita lihat oh Pak sudah naik lagi ke atas ya kita boleh buy ya. Itu kalau mau buy weakness di 920. Kalau misalnya nggak dikasih kita boleh buy high sell higher. Naik ke atas 1060 kita buy. Buy-nya bertahap aja target price berikutnya di 1160 dan 1295. Nah, memang dia menguji resisten minernya di sini 1090-an ya, kurang lebih ya. 1090 sampai 1095. Kalau dia berhasil naik ke atas 1090 atau 1095, yang sudah punya boleh tambah lagi average up, yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Mungkin ada yang berpendapat Pak Sunar di sini gagal loh turun. Ini juga naik konsolidasi, naik sebentar juga turun lagi. Di sini juga gagal turun. Nah, prinsip saya sih saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, jangan sampai resistance ya itu dijadikan tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi karena kalau dia naik kita takut nanti bakalan turun lagi karena resisten terus akhirnya kita jual padahal dia masih bisa naik lagi karena uptrendnya masih bagus ya ya itu salah ya seperti itu jadi saya tetap follow the trend tahu dari mana acuannya MA20-nya MA20-nya ini memang melandai tapi kan harganya masih di atas MA20-nya jadi masih bagus uptrendnya walaupun ini masih menguji resisten dari sideways-nya ya. Eh, sideways-nya di area 920 sampai 1020. Jadi buy-nya bertahap aja, itu saran saya. Yang takut-takut ya tunggu buy on weakness, kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Ya, seperti itu ya, gampang ya. Berikutnya untuk INDF. INDF sebenarnya sudah saya punya ya, kemudian saya jual di 6250, tapi saya nggak kejar buyback lagi. Eh, saya pilih yang saham yang lainnya ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya Anda masih pegang Indofood, ini sebenarnya masih oke, uptrendnya masih bagus ya. Nah, MA20 masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Kalau Anda mau buy, buy sekarang boleh. Kalau dia naik lagi ke atasnya 6550 kita tambah lagi average up. Target price berikutnya dia akan menguji area resistennya 6625 sampai 6650. Kalau dia naik lagi ya target price berikutnya 6900. Di sini ada acuan resistennya 6750 tengah-tengahnya ya. Ya. Jadi kalau dia spike naik ke atas, kemudian kalau dia gagal ya Anda pasang aja automatic order untuk lead ya. Istilahnya auto order lead limit if touch ya. Jadi kalau dia turun banyak 6750 ya kita jual dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang mau buy on weakness takut ketinggian atau ketinggalan Anda tunggu aja di MA20-nya. MA20-nya memang jauh banget di bawah ya. Karena dia naiknya tinggi sebelumnya ya. Jadi Anda tunggu sekitar area 6200 sampai 6300. Kalau nggak dikasih paling deket ya sekitar 6400. Artinya kalau dia turun di bawah 6400, kemudian menjelang penutupan besok paginya dia naik ke atas 6400 ya kita boleh buy. Itu paling dekat di sana ya. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher aja. Naik ke atas 6550 kita buy, naik lagi ke atas 6625 atau 6650 kita tambah lagi average up ya. Target price-nya sudah saya gambarkan 6750 dan 6900.
Ya, kurang lebih seperti itu untuk Indofood. Berikutnya untuk SMRA. Emiten untuk properti ini masih sentimennya masih bagus ya. Eh, Memang nggak saya bahas semuanya. Ada beberapa yang bagus banyak ya. Ada BSDE, kemudian Pakuwon, terus kemudian CTRA, yang kecil-kecil yang APLN ya, Kija ya seperti itu ya. Nanti Anda bisa cek sendiri. Nah, ini saya bahas satu aja SMRA ini apanya masih kuat. Nah, kalau yang mau buy Anda tunggu di MA20-nya atau area buy omnibursnya di 585. Kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, ya Anda tunggu di 625 aja sampai 640 lah. Kalau misalnya dia turun di banyak 625, kemudian dia berhasil naik ke atas 625 atau naik ke atas 640, kita barusan buy ya. Jadi buy omnibus itu turun jangan langsung buy, jangan. Kalau turun langsung buy itu namanya tangkap pisau jatuh. Nah, kalau nggak dikasih, kita lihat high-nya kan di 655 ya. High-nya penutupan hari Jumat kan ditutup di 640, high-nya di 655. Jadi kalau dalam minggu ini tanggal 19 sampai 23 Agustus minggu ini ya, 2024, nah dia naik ke atas 655 kita buy, pasang aja automatic order buy, naik ke atas 675 tambah lagi average up, target price berikutnya 715. Stop loss-nya Anda bisa pasang 625 ya, atau pakai acuan lu yang di sini 615. Selama di atasnya 585 untuk SMRA ini sebenarnya uptrend-nya masih cukup bagus. Dia masih ada peluang untuk naik terus ya untuk SMRA, bahkan masih bisa untuk naik sampai dengan seribuan ya, 950 sampai 1000. Jadi baiknya bertahap aja kalau takut ya untuk SMRA. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SRTG, afternya masih bagus. Kemarin dia breakout dengan price actionnya. Kalau kita lihat candlenya naik tinggi ya, full body ya. Candlenya full body tanpa ekor. Dan kalau kita net buy ASI juga masih besar. Ini kalau dia berhasil naik ke atas 1900, mau tambah lagi average up boleh. Target price berikutnya dia akan menguji resistance 1990. Naik lagi ke atas 1990, Anda tambah lagi boleh. Target price berikutnya dia akan menguji swing high berikutnya di sini 2090 ya. Jadi untuk SRTG ini afternya masih bagus, jangan takut ketinggalan atau ketinggian. Yang penting pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Yang takut-takut, Pak Sutar, saya takut, saya tunggu koreksi aja boleh nggak? Boleh. Anda tunggu di area sekitar 1715 sampai 1665. Itu area buy on weakness-nya. Kurang lebih nanti kalau dia testing MA20-nya ya. Jadi kalau MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi dari bawah ke atas, kita berusaha buy ya. Target price tekannya 1805, 1900 dan 1990. Ya. Kurang lebih sih seperti itu SR3, itu SR3 ya. MA20 masih mengarah ke atas dan candlenya masih di atas MA20-nya. Jadi masih cukup menarik ya seperti itu. Satu lagi SMGR. SMGR memang masih sideways di bawah. Nah, menariknya di sini walaupun dia masih lemot ya. Ini kalau kita lihat swing low yang di sini itu sudah mulai naik dan dia terakhir ini area supportnya 3740 ya. Jadi sudah higher daripada sebelumnya. Nah, kita pakai acuan stop lossnya 3900 saja. Kalau mau buy sekarang boleh nyicil ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 4050, maaf, ini resisten minernya hari tanggal 14 Agustus hari Rabu ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya 4120, yang belum punya kalau mau buy silakan, yang sudah punya mau tambah lagi average up silakan, atau pakai acuan garis yang sudah saya berikan 4150. Kalau dia naik ke atas 4150, kita buy atau tambah lagi average up, target price berikutnya 4580 dan 4880. Memang di sini ada ekor panjang ke atas sebelumnya ya. Ini tanggal 10 Juli 2024 sempat spike naik. Jadi jangan lupa mungkin Anda bisa pasang sabuk pengamannya ya. Jadi kalau dia gagal, ini kan ada acuan ekor panjang juga di 4340 ya. Anda bisa pasang trailing stopnya di 4340 ya. Pakai order lead ya biasanya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah naik kemudian dia turun ya kita tinggal langsung jagain di 4340. Kita jual bertahap. Turun di banyak 4150 ya kita jual dulu semuanya ya. Kalau dia sudah berhasil naik jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Itu saran saya ya seperti itu. Jadi sebenarnya trading itu mudah, asalkan kita itu tahu kapan belinya, kapan jualnya, ya seperti itu ya. Jangan sampai Anda itu beli tapi nggak tahu kapan jualnya atau di mana titik jualnya ya. Pasang trade stopnya di mana nggak tahu, stop lossnya di mana nggak tahu. Tapi kan sudah saya gambarkan garis-garisnya, Anda tinggal ikutin aja, gampang banget ya seperti itu. Terus jangan lupa untuk nonton video yang lainnya, soalnya waktu kemarin saya sudah buat video untuk saham perbankan ya seperti itu ya. Jadi Anda bisa nonton videonya. Seperti biasanya, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Izinkan saya di akhir video untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.